Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Noviani. Saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Nah, tugasnya yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas, di mana yang saya analisis itu adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi suhu, pemuaian, dan kalor pada fase D, kelas 7. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Tujuan pembelajarannya ada dua yang saya muat di sini, yaitu yang pertama, melalui percobaan peserta didik dapat memahami cara mengukur suhu menggunakan termometer dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui latihan soal, peserta didik dapat mengkonversi suhu dari skala yang satu ke skala termometer yang lain dengan benar. Asesmen yang saya gunakan ada dua, asesmen formatif berupa unjuk kerja atau praktikum yang termuat dalam LKPD. Kemudian yang kedua yaitu asesmen sumatif berupa tes tertulis sebagai ulangan harian bab suhu, kalor, dan pemuaian. Di samping itu, sebelum saya masuk ke kelas, saya sudah melakukan tes diagnostik awal atau tes awal ya, untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, analisis pertama yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tahapan perkembangan anak untuk usia 11 tahun ke atas adalah pada tahap operasional formal. Menurut James, perkembangan menggunakan operasi konkret yang lebih kompleks, berpikir abstrak, idealis, dan logis, sudah memahami pemecahan problem verbal. Nah, menurut saya, asesmen yang digunakan sudah memenuhi tahapan di atas. Contoh dalam pemberian LKPD berupa langkah-langkah untuk untuk dipraktekkan oleh peserta didik. Kemudian peserta didik ditugasi untuk membuat laporan, di mana saat membuat laporan tersebut mereka juga berlatih menyajikan data dan mengolah data tersebut. Yang kedua yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, dari lingkungan budaya dulu, yaitu asesmennya sudah memperhatikan lingkungan budaya dari peserta didik. Nah, peserta didik di sini yaitu pada SMPN 1 Tasikmadu yang ada di Karanganyar itu lebih mengutamakan gotong royong. Jadi budaya gotong royong sangat kuat di situ. Nah, saya itu memberikan tugas pada peserta didik untuk melakukan praktik secara berkelompok. Otomatis dengan berkelompok tersebut mereka sudah menerapkan budaya gotong royong. Kemudian ditilik dari karakteristik peserta didiknya, asesmen yang diberikan sudah memenuhi karakteristik dari peserta didik. Praktik yang sederhana sehingga memudahkan peserta didik dalam mempraktekkan. Karena menurut diagnostik awal, peserta didik rata-rata itu adalah kemampuannya rendah. Tuh. Metode praktikum sudah mewadahi semua gaya belajar, yaitu mulai dari auditory yang diwadai dengan presentasi hasil laporan, kemudian gaya belajar visual diwadahi dengan menulis laporan, dan gaya belajar kinestetik diwadahi dengan praktik langsung. Jadi, menurut saya itu sudah memenuhi kriteria dari peserta didik. Nah, kemudian analisis yang berikutnya itu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah,
Dalam asesmen tersebut terdapat prosedur kerja yang mudah dikerjakan oleh peserta didik, mengingat dari diagnostik awal tadi kemampuannya yang kurang ya. Jadi prosedur kerjanya itu dibuat mudah, mudah dipahami, kemudian praktiknya juga mudah dipahami, alat dan bahannya juga sangat sederhana. Nah, selain itu juga peserta didik sudah diberikan wawasan terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Jadi mereka ketika praktek sudah tahu, sudah paham gitu, sudah memiliki pengetahuan awal. Dengan pertimbangan dari tes diagnostik tadi ya, yang sebelumnya kemampuan awal dan gaya belajar, serta menyadari bahwa peserta didik itu jarang sekali diajak praktikum. Nah, selanjutnya yaitu bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, di sini dapat terlihat ya ketika presentasi mereka itu diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil kerja mereka dan mendapatkan masukan, kritik, saran, bahkan pertanyaan dari kelompok lain. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka mendapatkan, imbal balik dari kerja mereka. Nah, selain itu juga di akhir pembelajaran mereka melakukan refleksi. Nah, hasil dari refleksi tersebut mereka senang melakukan pembelajaran dengan praktikum. Ini terbukti saat, pertemuan berikutnya itu mereka menginginkan praktikum kembali, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik, tulis pendapatmu secara lengkap. Di sini saya menjelaskan ada 4 ya yang saya akan lakukan. Yang pertama yaitu, saya akan memperhatikan lagi kebutuhan peserta didik dan memaksimalkan potensi dari peserta didik, eee, maupun potensi dari fasilitas yang tersedia di sana. Jadi di sana di laboratorium terutama itu banyak sekali alat-alat, fasilitas yang ada di situ tidak digunakan. Jarang sekali dipakai ya. Jadi saya ingin memaksimalkan itu dalam proses pembelajaran di, SMP tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, mendesain soal-soal yang lebih menantang dan memerlukan pemikiran abstrak dan kritis. Ketiga yaitu menghubungkan materi dengan lingkungan sekitar peserta didik, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang keempat, yaitu memvariasi metode pembelajaran agar tidak membosankan, namun tetap, memperhatikan karakteristik dari peserta didik, mulai dari kemampuan awalnya, gaya belajarnya, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dalam menyusun rancangan pembelajaran. Demikian presentasi yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.